Shalom, selamat malam dan selamat beribadah untuk kita semua. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya. Karena begitu besar kasih-Nya bagi kita sampai hari ini. Pemberita firman pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Minca Windra Manuhutu. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 22 bait 1. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Malam hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau masih memelihara kami sehingga sampai pada malam hari ini. Saat ini kami akan mengikuti ibadah keluarga. Biarlah kiranya Engkau pimpin akan ibadah ini dari awal hingga boleh berakhir dengan penuh sukacita. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari kitab Mazmur pasal 68 ayat 35 sampai 36. Kita akan membaca Mazmur selayaknya kita membaca Mazmur. Akulah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus yang tentunya sedang beribadah di rumah saat ini, kita akan membaca bagian Alkitab dan merenungkannya sebagai pesan firman Tuhan buat kita malam hari ini untuk perjalanan hidup kita ke depan. Bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk kita semua. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Bapa, Putra, Roh Kudus, kuasa, kasih, dan kemuliaan-Mu kekal adanya.
Saat ini kami ada dalam persekutuan sebagai setiap keluarga di rumah kami masing-masing, dalam keluarga besar GPIB Jemaat Koinonia. Kami beribadah kepada Tuhan, dan saatnya kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan Roh Kudus, bimbinglah kami saat kami membaca dan mendengar akan pembacaan Alkitab ini serta pemberitaannya. Biarlah pikiran dan hati kami tertuju pada firman Tuhan. Kami boleh menyambutnya sehingga firman itu sungguh-sungguh menjadi benih yang subur tumbuh di dalam hati, pikiran, dan hidup kami, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sudah siap sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk mau mendengar apa kata Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai ayat yang ke-12 menyatakan demikian. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya, dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat malam. Kita berjumpa lewat ibadah keluarga dalam persekutuan berjemaat, sekalipun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat masih beribadah di rumah masing-masing. Berdoalah agar Tuhan menyatakan kuasa-Nya penuh dengan kasih-Nya untuk mengangkat virus corona
dari tengah-tengah bangsa ini maupun dari dunia ini, supaya kita kembali beribadah dalam suasana seperti semula. Kita boleh berkumpul bersama-sama, baik secara bergilir di rumah keluarga masing-masing, di setiap sektor pelayanan, tapi juga untuk ibadah hari Minggu, kita bisa berkumpul di rumah Tuhan gedung gereja. Ya, walaupun demikian Bapak Ibu Saudara, kita masih beribadah dari rumah, tapi tentu kita semua yakin bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kuasa dan kasih setia-Nya selalu menaungi kita. Sehat, kuat, sukacita dan damai sejahtera-Nya selalu mewarnai hati, pikiran setiap keluarga kita, semua anggota yang ada di dalamnya, baik sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai cucu-cucu, bahkan sebagai sanak saudara. Itu keyakinan kita, harapan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, hidup sebagai orang percaya maupun juga sebagai pelayan Tuhan, seringkali kita tidak berada di zona yang nyaman. Seringkali kita tidak berada pada jalan tol yang mulus. Tapi justru seringkali kita berjumpa dengan berbagai tantangan, kesulitan, bahkan juga penderitaan, sampai pada bahaya. Hidup Rasul Tuhan Paulus juga mengalami hal yang serupa. Ketika dia harus melaksanakan tugas pelayanan yang penuh tanggung jawab untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, Injil Yesus Kristus. Ia harus menghadapi olok-olokan, juga dibenci, ditolak. Penderitaan demi penderitaan, bahkan bahaya ia hadapi. Lalu mengapa harus demikian? Karena Paulus adalah seorang pribadi yang ketika menjadi percaya kepada Yesus Kristus, lalu kemudian Yesus Kristus percayakan tugas untuk memberitakan Injil, ia menampilkan karakter hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dia begitu setia, begitu taat melakukan tugas dan tanggung jawab untuk melayani, memberitakan Injil Yesus Kristus itu kepada banyak orang. Teks bacaan kita pada malam ini mengisahkan bahwa dalam perjalanan pelayanan memberitakan Injil dari satu kota ke kota yang lain, dari desa satu ke desa yang lain, bahkan sampai ke pedalaman. Kini dia berada di Troas. Di Troas itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus bersama dengan para murid berkumpul untuk memecahkan roti. Ya. Para murid di sini adalah murid-muridnya, gitu ya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan tentu juga mereka ini yang sungguh-sungguh bersama dengan Paulus. Mereka bersama berkumpul untuk memecahkan roti. Ya, memecahkan roti di sini Bapak Ibu Saudara-saudara bisa pada hal makan biasa seperti yang Yesus lakukan bersama dengan para murid. Atau juga seperti yang diceritakan dalam Matius 14 ayat 19. Tetapi kalau kita lihat ada dua kali
ya Paulus melakukan memecahkan roti itu. Jadi ada di ayat 7, ada juga di ayat 11. Nah, kemungkinan salah satulah adalah perjamuan kudus. Jadi bukan makan biasa saja, pada satu hal iya, tapi salah satu juga adalah perjamuan kudus. Dan itu berarti adalah ibadah perjamuan kudus. Ya, mungkin salah satu ayat yang bisa men-stressing hal itu di ayat yang ke-8. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu, gitu ya. Jadi tidak mungkin ibadah perjamuan kudus itu dilakukan dalam suasana lampu remang-remang, apalagi gelap, gitu ya. Walaupun pada acara-acara tertentu biasanya ibadah-ibadah tertentu, ya ibadah taisy atau juga ibadah yang bersifat meditatif, itu seringkali kita lakukan ibadahnya dengan lampu yang tidak terlalu terang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, jadi kita lihat di sini Paulus bercakap-cakap dengan saudara-saudara itu, ya, sampai tengah malam. Karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya dari Troas itu. Nah, di situ ada diceritakan di sini dalam bacaan kita, ada seorang anak muda namanya Eutikus. Anak muda ini duduk di tempat yang tinggi di jendela, ya, mendengarkan pengajaran atau khotbah Paulus yang agak lama Paulus berbicara. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, ya, berbicara di sini di ayat yang ke-7, kata berbicara itu dalam bahasa Yunaninya dialege, gitu ya. Artinya berbicara. Kalau di ayat yang ke-9, kata itu berarti dialege gomeno, gitu ya. Ya, itu kata Yunaninya. Tapi kedua kata Yunani ini punya akar kata yang sama, yaitu dialegomai, yang artinya mendiskusikan atau juga mendebatkan, ya, berdebat secara baik tentang kebenaran firman untuk dapat menguatkan iman orang percaya. Ya. Maka tentu kalau berada diskusi atau ada debat begitu, ya membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, kalau hitung waktu mungkin kira-kira ya 8 jam. Gitu Bapak Ibu. Bayangkan itu ya. Nah, karena anak muda ini dia duduk dengar khotbah atau pengajaran Paulus yang begitu lama waktunya, dia mengantuk dan tertidur lelahap. Karena mengantuk, tertidur, maka apa yang terjadi? Jatuh dari lantai 3 itu ke bawah. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan. Dan dikabarkan meninggal. Nah, ini mungkin ciri khas anak muda yang tidak betah, gitu ya, untuk mendengar khotbah pemberitaan firman Tuhan kalau lama begitu. Tapi apa akibatnya? Ya, mengantuk, tertidur, tidak dengar apa yang diberitakan Paulus. Ya, dalam hal ini pengajaran iman. Akibatnya jatuh dari lantai 3 ke bawah dan katanya meninggal. Nah, peristiwa itu lalu menggegerkan banyak orang yang hadir pada saat itu. Dan membuat Paulus sendiri berhenti untuk mengajar beberapa waktu atau beberapa jam kemudian. Paulus turun dari lantai 3 itu, lalu mendekap anak muda itu, ya, mendekap tubuhnya dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Ayat 10 bagian B.
Dan ternyata memang benar Bapak Ibu Saudara-saudara, anak muda itu hidup kembali. Hal ini membuat orang-orang lalu mengantar anak muda itu merasa terhibur. Karena ternyata dia tidak mati, ya, tapi dia hidup. Itu adalah mujizat yang dibuat oleh Paulus dalam kuasa Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di Alkitab Perjanjian Lama, kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 21 atau juga 2 Raja-Raja 4 ayat 34, ya, Nabi Elia dan Elisa juga pernah membangkitkan orang mati dengan cara seperti itu. Ya. Badannya ya didekapkan kepada yang meninggal itu dan akhirnya bangkit. Kuasa Tuhan dinyatakan di situ. Ada semacam daya tarik kekuasaan Tuhan di dalam diri orang itu. Dan itulah mujizat yang membuat orang lain melihat itu. Setelah anak muda itu dinyatakan hidup, Paulus kembali lagi ke ruang atas, ruang lantai 3 tadi, dan memecah-mecahkan roti lalu makan. Ya, jadi di sini ini mungkin makan biasa, bukan ibadah perjamuan kudus. Habis makan, masih lama lagi Paulus berbicara sampai fajar menyingsing, artinya sampai pagi. Kemudian ia berangkat dari Troas dan melanjutkan perjalanan ke Miletus. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih, tindakan Paulus menyelamatkan anak muda yang jatuh dari lantai 3 itu, ya, itu lalu menjadi kenangan yang menghiburkan hati banyak orang yang hadir di situ, yang mengangkat anak muda itu saat dia jatuh dan kemudian mengantarkan dia pulang ke tengah keluarganya. Dengan kata lain, mau dibilang begini, ketika satu orang diselamatkan, hal itu menjadi kesaksian bagi banyak orang tentang kuasa Tuhan di dalam diri pelayan Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Kehadiran Paulus di sini sebagai seorang pelayan Tuhan, dimanapun ia selalu menjadi berkat bagi banyak orang, terutama mereka yang berkumpul dalam persekutuan dan mereka yang bersedia mendengarkan pengajaran firman yang disampaikan olehnya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, jelas bagi kita bahwa Paulus memiliki semangat kesetiaan melayani secara luar biasa. Ya. Dia dipenuhi kuasa Roh Kudus dalam memberitakan kabar baik kepada semua orang Injil Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah itu. Sehingga memberi penghiburan bagi orang-orang yang punya pergumulan, yang susah, yang sedih, yang berduka cita, yang berputus asa dan sebagainya. Nah, tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudara, tugas ini tidaklah mudah. Tugas pelayanan di mana kita harus berperan untuk menolong orang lain yang sedang bergumul dalam hidup. Memberitakan Injil Yesus Kristus yang membangkitkan semangat hidup orang lain, mereka yang sedang susah, sedih, berduka cita, berputus asa dan sebagainya, itu bukanlah soal yang mudah. Memberitakan kebenaran firman Tuhan itu bukan tugas yang mudah. Sehingga orang tidak bisa menerima tugas itu dengan euforia belaka. Tapi tugas itu harus diterima dengan hati yang sungguh-sungguh menyambutnya untuk bisa melakukannya. Ketika Paulus memiliki pengertian, pemahaman dan penghayatan yang kuat, yang dalam
tentang tugas pelayanan tersebut sebagai sebuah kepercayaan dari Tuhan, maka sekalipun tugas itu tidak mudah, tapi dia dapat melakukannya dengan taat dan dengan setia. Dia melakukannya dengan hati yang penuh sukacita. Dia melakukannya dengan hati yang penuh dengan ketulusan. Dia tidak neko-neko, Bapak Ibu Saudara. Dia melakukannya juga dengan penuh kerendahan hati. Dia tidak pernah mengajukan berbagai alasan pribadi seakan penolakan terhadap tugas yang berat itu. Tidak. Dia melakukan tugas itu dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara jemaat, lalu bagaimana dengan kita? Sebagai pelayan-pelayan Tuhan masa kini, saya coba untuk mengemukakan mungkin pertanyaan-pertanyaan kecil tapi mendasar untuk kita. Apakah masing-masing kita memiliki semangat melayani yang sungguh-sungguh? Jika kita adalah pelayan di dalam persekutuan, berjemaat, bergereja, apakah kita memiliki ketaatan dan kesetiaan yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Apakah pelayanan kita selama ini mungkin sudah sekian periode kita menjadi pelayan Tuhan dalam gereja? Ketika kita dipilih lalu kita diteguhkan begitu, ya, apakah sebagai presbiter, sebagai pengurus pelkat, apakah kita selama ini sungguh-sungguh melaksanakan tugas pelayanan yang mendatangkan penghiburan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan dalam persekutuan saat kita melayani? Ataukah sebaliknya, sebagai pelayan kita justru membuat orang lain dalam persekutuan bersedih hati, kecewa, berduka, malu, dan sebagainya? Adakah sikap kita sebagai pelayan dalam persekutuan jemaat sungguh-sungguh menguatkan dan membangun kehidupan berjemaat, warga jemaat, tapi juga sungguh-sungguh menguatkan dan membangun kehidupan para pelayan yang Tuhan utus di tengah-tengah persekutuan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, pertanyaan-pertanyaan ini hendak mengajak kita untuk membuat semacam refleksi diri. Jika kita rindu menjadi pelayan-pelayan Tuhan, jika kita mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan, tetapi juga kita sebagai anggota jemaat Tuhan, jika kita mau sungguh-sungguh menjalani hidup dengan seluruh tanggung jawab itu yang berkenan bagi Tuhan. Saat ini kita ada dalam proses pengadaan pengurus dan pelayan dari pelkat-pelkat. Pertanyaan ini harus menjadi sebuah refleksi bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, calon-calon pengurus yang akan datang. Memberi diri untuk menjadi pelayan Tuhan itu hal yang indah. Sekalipun ketika kita melaksanakannya tidak mudah, tapi ketika kita menyambutnya dan melakukan dengan taat, dengan setia, dengan sukacita, dengan semangat pelayanan yang tinggi, yang tadinya kita merasa tidak mampu, dimampukan oleh Tuhan. Tantangan-tantangan yang kita hadapi mungkin dicemooh, mungkin diolok-olok, mungkin ditolak.
Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kekuatan, penghiburan, dan pengharapan selalu ada. Diberikannya kepada kita. Sehingga kita tetap tabah, kita tetap sabar, kita tetap tekun. Melaksanakan tugas itu dengan baik. Mari kita siap melakukan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Untuk Tuhan. Dan juga untuk sesama. Rasul Paulus pernah bilang kepada jemaat Kristen di Tesalonika, ditulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Lalu kepada jemaat Kristen di Galatia, Paulus juga menulis kepada mereka, Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ibu bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, menjadi pelayan Tuhan itu mandat dari Tuhan. Menjadi seorang diaken, penatua, pendeta, menjadi seorang pengurus, anggota pengurus dari satu pelkat tertentu, itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Kita melayani Tuhan melalui sesama. Lalu ketika kita melakukan tugas pelayanan itu dengan hati yang bersyukur, hati yang penuh dengan kerendahan, hati yang penuh dengan kesukacitaan, hati yang gembira, hati yang taat dan setia kepada Tuhan, maka apa yang kita lakukan? Bagaikan kita sedang menabur benih-benih unggul yang kelak bisa bertumbuh dan menghasilkan buah untuk dinikmati oleh orang banyak. Dan itu adalah kita menjadi alat berkat Tuhan bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dengan demikian satu kekuatan bagi kita semua. Berharap kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dan kuasanya Roh Kudus. Firman Tuhan menjadi terang bagi kita. Untuk melihat bagaimana kita harus menjalani tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan itu. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Tuhan Yesus menolong kita agar senantiasa kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan dalam persekutuan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh taat dan setia. Sehingga kita tetap menjadi alat. Saya ulangi sekali lagi. Kita tetap menjadi alat berkat dari Tuhan bagi orang banyak. Terutama di tengah-tengah situasi sulit seperti sekarang ini. Karena pandemi COVID-19. Ketika berbagai pergumulan dan beratnya persoalan yang sedang dialami oleh banyak orang. Ya, persoalan kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan ini sedang mewarnai hidup banyak orang. Kita, Tuhan hadirkan untuk membuat mereka kuat. Tuhan hadirkan kita untuk menjadi alat penghiburan bagi banyak orang. Pemberi semangat hidup bagi banyak orang. Pembawa sukacita bagi banyak orang. Kita hadir untuk selalu menjadi alat berkat Tuhan bagi banyak orang. Tuhan Yesus kiranya menguatkan dan menghiburkan kita semua oleh kuasa Roh Kudus dan firman-Nya. Sehingga kita terus maju melaksanakan amanat-Nya bagi kita. Kita sebagai presbiter, kita sebagai pengurus pelkat sekarang maupun yang akan datang, bahkan juga komisi, kita sebagai warga jemaat milik Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagai rasa rindu
Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu melalui sosok Rasul Tuhan, pelayan Tuhan Paulus, murid-muridnya, bahkan banyak orang yang percaya kepada Tuhan yang boleh kami jumpai kisahnya di dalam Alkitab ini. Dan secara khusus pada malam hari ini kami boleh menghayati kembali akan panggilan pengutusan pelayanan dari seorang Rasul Paulus ketika berada di Troas. Tuhan ajar kepada kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, baik dalam kategori orang tua maupun juga anak-anak muda, supaya kami memiliki semangat di dalam persekutuan kami, melayani Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Kami menjadi pribadi-pribadi orang percaya, pribadi-pribadi pelayan Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dan firman Tuhan, sehingga kegiatan pelayanan kami selalu menghadirkan berkat Tuhan bagi banyak orang. Berkat sukacita dan damai sejahtera, penghiburan dan kekuatan dapat dirasakan oleh sesama kami yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan, tantangan, kesulitan, penderitaan, duka cita, dan sebagainya. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami belum bisa berjumpa dalam ibadah secara tatap muka, tapi kami senantiasa berjumpa lewat doa-doa kami, lewat firman Tuhan yang diberitakan, sehingga di dalamnya kami semua dikuatkan untuk menghadapi setiap kenyataan kehidupan, baik saat ini ketika pandemi COVID-19 masih mewabah maupun ke depannya, yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi kelak. Tetapi kami punya keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah tinggalkan kami. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, juga kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bapa kami di sorga, jernihkanlah setiap kami punya motivasi dalam melaksanakan tanggung jawab, baik sebagai warga jemaat maupun sebagai pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa Tuhan memberkati setiap keluarga kami, orang tua kami, baik sebagai ayah, ibu, suami, istri, sebagai opa dan oma, juga sebagai anak-anak dan cucu-cucu, sebagai saudara bersaudara. Biarlah kasih Tuhan menyatukan hati, pikiran dan semangat hidup beriman dari setiap keluarga, agar mereka tetap kuat dalam menjalani hari-hari hidup di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Sukar, sulit, tapi tetap tegar dan tidak mudah kecewa dan berputus asa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter. Biarlah Tuhan berkenan melawat mereka. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih memberkati segala upaya untuk kesehatan mereka yang dilakukan oleh keluarga. Baik itu dengan tindakan-tindakan medis, obat-obatan, tapi juga makanan dan minuman. Tuhan, tolong campur tangan. Dan biarlah mereka kembali boleh mengalami tubuh yang sehat dan kuat dari Tuhan. Kami mohon Tuhan, sekalipun tubuh mereka lemah, tapi Tuhan jangan biarkan iman mereka lemah. Supaya mereka tabah dan tetap meyakini bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Berkati anggota-anggota keluarga mereka Tuhan, juga dengan kesabaran, sehat dan kuat, untuk mendampingi, bahkan melayani kekasih-kekasih mereka yang sedang sakit.
Berkatilah keluarga-keluarga warga jemaat yang sedang berduka cita karena kehilangan anggota-anggota keluarga. Sakit, baik sakit biasa ataupun mungkin karena terinfeksi virus corona. Tuhan, kami percaya Tuhan adalah penghibur sejati untuk mereka. Tuhan senantiasa membuat mereka kuat. Kehilangan kekasih, saudara atau orang tua atau suami atau istri, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Karena itu para janda, duda, piatu dan yatim piatu, hiburkanlah mereka senantiasa Bapa. Kami doakan anak cucu kami yang sedang berjuang belajar dari rumah di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan mereka juga ketabahan, berikan mereka konsentrasi yang baik untuk belajar. Tuhan berikan mereka juga tubuh yang sehat. Orang tua yang mendampingi mereka untuk belajar. Tuhan juga berikan kesabaran supaya mereka dapat menaikkan tanggung jawab sebagai orang tua untuk mendukung anak-anak dalam proses belajar dari rumah. Dan kami yakin Tuhan berkati sehingga anak-anak akan berhasil dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan beratnya beban ekonomi hidup sehari-hari. Mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan atau mendapatkan upah tidak sebanding dengan upah sebelumnya. Tuhan juga mau menolong menguatkan mereka. Tuhan mau buka jalan bagi mereka supaya mereka dapatkan kembali pekerjaan yang baik. Apa yang menjadi kebutuhan hidup keluarga boleh Tuhan sediakan dan mereka memperoleh itu dengan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati pemimpin kami di pusat sampai di daerah terpencil. Mereka dengan segala tanggung jawab untuk bangsa ini. Berkatilah ya Tuhan program-program kebangsaan yang mereka canangkan dan mereka kerjakan. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, segala upaya bersama para tim medis atau para ilmuwan kesehatan dengan pemerintah untuk bisa menghasilkan vaksin yang dapat digunakan. Tuhan berkati dengan kuasa dan kasih-Mu yang maha dahsyat itu. Bapa di sorga, kami selalu berdoa menyerahkan saudara-saudara kami sebangsa setanah air ini yang masih memiliki pikiran-pikiran, hati dan tindakan-tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai kebangsaan. Buatlah mereka sadar dan bertobat ya Tuhan. Bangsa ini adalah milik Tuhan. Bangsa ini Tuhan berikan untuk semua anak bangsa tanpa terkecuali dan tanpa membedakan satu dari yang lain. Tuhan berkati kami sebagai anak-anak Tuhan untuk memainkan peran kami mendatangkan damai sejahtera Tuhan bagi sesama kami sebagai anak negeri ini. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami doakan sesama kami yang menderita dan terutama saudara-saudara kami di Papua. Kami berdoa Tuhan hadir dengan kuasa Tuhan melalui pemerintah daerah maupun pusat untuk dapat menyelesaikan situasi di sana sehingga mereka kembali menikmati situasi yang aman, damai dan penuh dengan sukacita. Terima kasih ya Allah Bapa Sorgawi. Ada banyak orang yang sedang dalam kesulitan hidup. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Bapa di sorga, berkati kami saat ini yang melayani, baik pelayan liturgis, juga pemandu pujian, organis, dan tim live streaming. Berikanlah kami semua semangat melayani Tuhan. Anak-anak muda, orang tua, kami persembahkan hidup kami sebagai alat di tangan Tuhan. Pakailah kami Tuhan seturut dengan maksud dan kehendak-Mu jua. Supaya dimanapun kami ada dan kami lakukan tugas pelayanan kami dengan hati bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Maka hidup kami menjadi alat berkat Tuhan
bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mohon Tuhan ampunilah dosa kami. Tuhan pelihara hidup kami sekalian, tubuh, jiwa, dan roh kami. Keluarga-keluarga kami Tuhan. Curahan berkat dari sorga melimpahi kehidupan setiap keluarga dalam jemaat Tuhan ini. Dari keluarga yang pertama sampai yang terakhir. Dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 7. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini doa kami, syafaat kami. Kami bawa kepada Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dengan mengingat nats Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, Sang yang melakukan segala yang adanya, sebab Dia baik, amat dikasihi, sebab Dia baik, amat dikasihi. Kita berikan kepada Tuhan rasa jahat dengan duka dan terpaksa, sebab Dia baik, amat dikasihi, sebab Dia baik, amat dikasihi. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan menyerahkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, setiap keluarga yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan tentunya kita akan melanjutkan hidup kita, baik di sepanjang malam istirahat kami, kita semua malam hari ini, maupun besok dan seterusnya,
ketika Tuhan masih izinkan kita untuk menikmati hari-hari hidup yang terbentang di depan. Pergilah, masuklah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita semua dengar pada malam ini. Gita Bakti 113 kita angkat sebagai pujian bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekeluarga, persekutuan jemaat koinonia ini sekarang dan sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tapi jangan lupa rajin pakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Demi keselamatan kita, keluarga kita, dan banyak orang. Supaya kita tidak mudah sakit terinfeksi virus corona. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.